selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Udah mandi? Ayo yang belum mandi di post dulu videonya, buruan mandi sana. Biasaan kan? Nah, yang udah mandi mantap luar biasa. Nah teman-teman, aku tahu waktu aku ngomong shalom terus aku heboh-heboh sendiri, kalian pasti kayak di rumah cuman apaan sih Kak Kesia? Nah sekarang aku mau kita semua tarik bibirnya, ditarik. Nah dibeloin matanya. Sekarang senyum natural. Oke, nah sekarang yang kedua, coba sekarang tampilin wajah paling jelek kalian. Wajah paling jelek. Nah sekarang kalau ada wajah paling jelek, kalau kalian sekolah minggu sama kakak, sama adik kalian, atau sama orang tua kalian, coba tengok kanan kiri, tunjukin wajah paling jelek kalian. Nah teman-teman gitu dong, kalau kita lebih ceria, lebih bahagia, lebih banyak senyum, lebih banyak tertawa, nah kita juga pasti lebih sehat, ya enggak? Kan kata firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Nah teman-teman, supaya imunnya tetap bagus, kita hari ini mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau angkat satu pujian, oh sukacitaku. Tahu lagunya semua ya? Yuk sekarang semua berdiri, berdiri. Nah kalau udah berdiri, nanti kalau kita nyanyi lagu ini semua pakai gerakan ya. Gerakannya kayak gimana? Bebas. Pokoknya bergerak, ekspresikanlah hati kalian, kalian hayati lirik lagunya, kita tunjukkan betapa kita bersuka cita karena Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Oh, sukacitaku. Bersama kita katakan, Yesus sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada Yesus kehidupanku. Sukacitaku penuh karena Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh karena Yesus Tuhan. Sukacitaku penuh karena Yesus Tuhanku. Sukacitaku penuh karena Yesus Tuhan. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh.
sukacitaku kini penuh. Yuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih karena Tuhan selalu menolong kami dan Tuhan selalu ada buat kami. Ketika kami bahagia, Tuhan ada bersama dengan kami. Tapi ketika kami susah pun, Tuhan juga ada bersama dengan kami. Karena itu hari ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga pada hari ini kami boleh bersekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, tadi lagunya adalah Oh Sukacitaku. Oke, saya mau tanya, bener nggak nih kalian yang hari ini lagi sekolah minggu dari rumah benar-benar bersukacita? Atau jangan-jangan tadi nyanyinya juga sambil, aduh sukacita nggak ya? Nah, karena itu Kak Kesha mau ajak kita untuk mengingat. Selama 1 minggu ini, apa sih yang bisa bikin kamu sukacita? Atau selama 1 minggu ini, dari Senin sampai hari Minggu ya, hari ini, hal apa yang membuat kamu bersukacita? Pikir. Oke? Kalau udah ketemu jawabannya, kita sharing ya sama teman-teman. Coba di komen di bagian bawah. Nah, teman-teman tuliskan apa sih yang membuat aku bersukacita hari ini? Misalnya, atau minggu ini. Misalnya, aku, Kesha, hari ini bersukacita karena ABC. Itu ya. Misalnya, aku karena ditelepon sama orang tua, aku seneng. Nah, coba kalian tuliskan di komen di bawah ini, apa sih yang membuat kalian bersukacita? Post dulu videonya, atau sambilan juga bisa. Udah? Oke, kalau udah diketik, sekarang teman-teman, untuk apapun yang boleh membuat kita bersukacita, pertolongan apapun yang Tuhan berikan buat kita mau bersyukur. Oke? Karena itu kita mau sama-sama bernyanyi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku,
Nah, teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu hendak belajar lagi dari firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong sehingga kami dapat memahami dan hati kami juga dapat mengenal kasih Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan firman itu di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan hikmat dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini Kak Kesha mau main sulap. Nih, di sini Kak Kesha punya segelas air. Air putih, teman-teman bisa cek tuh. Bening ya? Beneran air putih ya? Bisa diminum loh. Beneran bisa diminum. Nah, ini air putih beneran. Nah, sekarang Kak Kesha juga punya ini satu tempat, nih ya, tempat ajaib teman-teman. Tempat ini ajaib karena tempat ini bisa mengubah air putih menjadi sesuatu yang lain. Coba teman-teman lihat. Kalau nggak percaya Kak Kesha buktiin ya, nih tempatnya kosong. Tuh, nggak ada apa-apa isinya, kosong. Nah, sekarang Kak Kesha mau mengubah air putih ini menjadi sesuatu yang lain. Kita coba ya. Oke. Sekarang teman-teman bantu Kak Kesha. Kalian ucapkan mantranya. Bim salah bim jadi apa? Prok 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 gitu ya. Oke, bisa semua? Yo, kita coba ya. 1, 2, 3. Bim salah bim jadi apa? Prok, prok, prok. Sekali lagi, kurang kenceng. 1, 2, 3. Bim salah bim jadi apa? Oke, sekarang kita cek apakah bisa. Lihat. Nah, teman-teman lihat, air putihnya jadi anggur. Wah, keren ya. Gimana caranya? Nanti, kalau teman-teman mau tahu gimana caranya, nanti Kak Kesha kasih tahu. Tapi sebelum itu kita mau mendengarkan dulu firman Tuhan. Yuk, kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita baca pertama-tama ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, sampai di situ dulu teman-teman. Teman-teman, tahu nggak apa artinya anggur untuk orang-orang pada waktu itu? Nah, mereka ini sebenarnya sedang mengalami sebuah bencana yang besar. Karena tuan pesta harus menyediakan anggur ketika berpesta. Nah, bayangin, mereka lagi berpesta, lagi seneng-seneng gitu ya, lagi wah semua orang lagi happy-happy di luar, lagi ada pernikahan. Ternyata anggur mereka habis. Ini tuh kayak misalnya kalian ngundang, kalian bikin pesta, lalu kalian ngundang nih teman-teman kalian semua datang ke rumah. Ada misalnya 100 orang. Oh ini bayanginnya pas lagi nggak ada corona ya, ada 100 orang ngumpul di rumah kalian. Nah ternyata ketika teman-teman datang, lalu kalian mencoba untuk kasih makan, kasih snack, kasih nasi, kasih makan makanan yang enak. Ternyata air putihnya habis. Gimana perasaan kalian? Panik.
kok bisa air putihnya habis? Itu kalau air putih. Coba kalau ternyata makanannya kurang. Kalian yang datang ada 100 orang, tapi makanannya ternyata cuma bisa untuk 30 orang. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Aduh, itu pasti kalian bingung gimana caranya supaya teman-teman semua bisa makan. Sebab kalau makanannya kurang, aduh, itu pasti perasaannya malu banget. Masa udah ngundang tapi ternyata makanannya kurang, itu malu banget. Nah teman-teman, orang-orang pada waktu itu di pesta pernikahan juga sedang berbahagia. Tetapi para pelayan sadar, ternyata anggur mereka kurang. Wah, bencana teman-teman. Panik, mereka stres. Aduh, ini gimana caranya? Gak ada anggur. Mereka kehilangan sukacita. Nah, coba Kak Keisha tanya sama teman-teman semua. Pernah nggak kalian ngerasa kehilangan sukacita sama seperti orang-orang pada waktu itu? Pernah nggak kalian stres banget sampai nggak tahu harus melakukan apa tuh kayak kesel banget, kayaknya bete, kesel, nggak tahu lagi mau ngapain. Pernah? Mungkin Kak Keisha coba tebak ya. Mungkin ada yang merasakan seperti itu ketika tugas sekolahnya numpuk. Pasti bilangnya, aduh ini sekolah online bukan makin gampang. Tugasnya malah makin banyak, malah makin macam-macam lagi. Dulu tugas sekolah paling cuma ya bikin LKS, cuma tulis, coba jawab. Sekarang tugasnya bikin video lah, nyanyi lah, nari lah. Aduh, ini guru-guru pada nggak mikir apa kalau tugasnya tuh banyak. Coba mereka yang suruh ngerjain, pasti mereka juga bingung. Stres. Belum lagi kalau harus ujian, aduh. Atau mungkin juga teman-teman kehilangan sukacita ketika lagi berantem sama teman-temannya, lagi sama sahabatnya. Sebenarnya waktu itu masalahnya kecil sih, tapi ya karena gontok-gontok kan jadi kesel, terus kayaknya nggak enak banget deh kalau temenan sama dia tuh kayaknya. Gak enak kalau musuhan. Tapi masih minta maaf, gimana dong? Dia juga gak mau maafin. Banyak pikiran, stres. Seperti orang-orang, para pelayan yang ada di pesta pada waktu itu. Nah teman-teman, ketika kita stres, ketika kita kalut, ketika kita bingung harus ngapain, ketika kita tidak bisa bersuka cita, apa sih yang Tuhan lakukan buat kita? Yuk kita baca lagi firman Tuhan. Kita baca ayatnya yang keempat sampai yang ke-11. Ya, kita baca ayat keempat sampai ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepadanya, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah teman-teman, ketika orang kalut,
ketika orang bingung, apa yang Yesus lakukan? Yesus menyuruh pelayan itu untuk siapkan tempayan. Ada 6 tempayan yang mereka punya, dan 1 tempayan itu isinya sekitar 100 liter, teman-teman. Bayangin tuh banyak banget ya. Kalau air minum kemasan yang kita punya itu aja biasanya cuman yang gede itu adalah 1 liter kalau nggak salah, ya, air kemasan. Bayangin 100 liter tuh seberapa banyak. Kalau mereka punya 6 tempayan, berarti mereka punya 600 liter tempat yang harus diisi. Itu berapa lama nunggunya, dan itu mungkin nggak langsung ngocor kali ya. Harus disendok dulu, dimasukin ke dalam air, ke dalam tempayan. Wah, itu lama pekerjaannya teman-teman. Tapi Yesus meminta para pelayan untuk menyiapkan 6 tempayan itu dan mengisinya dengan air sampai penuh. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengubah air menjadi anggur. Tuhan menolong orang-orang yang hadir pada waktu itu. Tuhan menolong para pelayan yang bingung, yang kalut. Supaya mereka bisa bersukacita kembali. Supaya orang-orang bisa bahagia kembali. Supaya pestanya nggak jadi kacau. Tuhan memberikan pertolongan di saat orang itu panik, orang itu bingung, orang itu kehilangan sukacita. Tapi, apakah cuma Tuhan yang berikan pertolongan? No. Para pelayan juga harus berusaha dulu ya. Harus kerja keras dulu. Nah, kerja keras kita ditambah dengan pertolongan dari Tuhan, itulah yang menghasilkan sukacita. Nah, teman-teman, kalau tadi teman-teman itu mengatakan bahwa aku juga pernah stres Kak, pernah panik, bingung, aduh kayaknya capek gitu. Nah, teman-teman merasakan nggak bahwa Tuhan menolong teman-teman? Gimana cara Tuhan menolong teman-teman? Nah, kadang-kadang Tuhan menolong kita tidak dengan cara yang instan ya. Tuhan tolong kita nggak langsung tiba-tiba misalnya, jadi pinter tiba-tiba, enggak kan. Tapi Tuhan kasih pertolongan dengan memberikan kepintaran, memberikan orang tua yang bisa menolong kita belajar, memberikan guru yang bisa menolong kita, memberikan teman yang bisa memberikan semangat nih buat kita, supaya kita nggak pantang menyerah, supaya kita punya energi untuk belajar lagi. Tuhan kasih orang-orang yang mengasihi kita untuk menghibur kita ketika kita sedih. Itu semua adalah bentuk pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita bisa menerima pertolongan Tuhan, kita tahu, itu Tuhan yang tolong, dan kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, maka teman-teman, persoalan apapun, seberat apapun, pada akhirnya akan bisa menghadirkan sukacita. Sukacita itu diperoleh jikalau Tuhan hadir di dalam hati kita. Sama seperti Tuhan hadir di pesta itu, Tuhan memberikan pertolongan dan pesta itu menjadi tempat orang bisa bersukacita. Kalau Tuhan hadir di hati kita, Tuhan hadir di rumah kita, Tuhan hadir ketika kita sekolah, maka seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita akan dimampukan. Dan kehadiran Tuhan membuat kita bersukacita. Membuat kita bisa bersyukur walaupun keadaannya sedang susah. Tuhan adalah sumber sukacita kita. Nah, sama seperti apa yang tadi Kak Keisha kasih contoh di awal. Nih, Kak Keisha mau kasih tahu resepnya apa sih? Nanti teman-teman bisa praktekkan ini, bisa kasih contoh ini buat main sama teman-temannya atau sama anggota keluarganya di rumah. Nah, apa triknya? Teman-teman, kenapa airnya bisa berubah menjadi anggur? Karena di dalamnya Kak Keisha udah kasih spons, ya. Dan sponsnya itu udah Kak Keisha tetesi dengan pewarna, warna ungu. Nah, spons inilah yang memberikan warna. Spons inilah yang mengubah air
menjadi berwarna ungu, menjadi anggur tadi. Nah, ini seperti hidup kita teman-teman. Ini hidup kita. Kalau hidup kita nggak ada sponsnya, nggak ada pewarnanya, nggak ada Tuhan, maka apapun yang dituang ke sini akan berubah nggak? Yang sedih tetap sedih, yang marah tetap marah, yang kesal tetap kesal, yang susah tetap susah. Kalau nggak ada Tuhan. Tetapi ketika kita memasukkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan di dalamnya, maka apapun yang kita alami, meskipun airnya tadi putih, dia bisa berubah menjadi anggur. Keadaan kita yang susah, bisa Tuhan ubah menjadi sukacita. Keadaan kita yang kayaknya nggak enak, Tuhan tolong kita, supaya keadaan itu bisa menjadi berkat buat kita. Yesus sumber sukacitaku, Yesus penolong hidupku, dan karena itu aku mau bersukacita di dalam Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami kadang-kadang tidak selalu menyenangkan. Terutama ketika pandemi ini, Tuhan, ada banyak yang membuat kami kecewa. Ada banyak yang membuat kami stres, ada banyak yang membuat kami merasa penat, capek. Dan Tuhan, kalau kami harus menghadapi hidup ini sendiri, kami nggak kuat. Ada banyak kesedihan yang kami simpan, ada banyak kekecewaan yang kami simpan di dalam hati. Mungkin kami bisa bercerita pada orang tua dan teman-teman, tapi mungkin ada juga dari kami yang tidak bisa bercerita karena kami terlalu sedih. Tetapi Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami, dan Tuhan akan memampukan kami untuk melewati hari yang sulit ini. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami bisa berjuang, dan kami pun bisa bertumbuh, kami bisa menjadi semakin dewasa di dalam segala persoalan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami buka pikiran kami buka hidup kami. Hadirlah Tuhan, hadirlah dan kuasailah kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Jadi persembahannya jangan lupa ya, kalau kalian punya, ingin memberikan sesuatu bagi Tuhan, mau bersyukur kepada Tuhan, persembahannya dimasukin amplop, lalu disimpan, atau titipkan ke orang tua, nanti orang tua yang akan sampaikan ke gereja. Nah, sambil memberikan persembahan kita mau bernyanyi satu lagu, Semua Kembang Bernyanyi Senang. Nah, lagu apa ini? Nah, mungkin untuk sebagian dari teman-teman lagu ini masih baru ya, belum kenal. Tapi lagunya gampang kok teman-teman. Jadi sambil nanti lihat liriknya, teman-teman bisa ikuti, kita nyanyi sama-sama. Semua kembang bernyanyi senang. Semua lorong di bumi, hadirlah sahabatmu. Perhatian dari kawan membangkitkan kasih-Mu. Semua kembang bernyanyi senang, gembira hati.
Mari teman-teman kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita bersyukur, dan kita juga mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita lipat tangannya, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua pertolongan yang Tuhan berikan. Bahkan di tengah situasi yang sulit, kami masih mampu untuk menemukan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, karena itu kami mau belajar untuk terus bersyukur. Bahkan kami juga mau belajar untuk membagikan sukacita itu bagi sesama kami. Karena itu Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong saudara-saudara kami yang berkekurangan. Terima kasih ya Tuhan, bila nanti kami akan melanjutkan kegiatan kami, Tuhan tolong kami, supaya kami dapat menjaga sukacita itu. Tuhan berkati teman-teman kami yang lain, meskipun kami tidak dapat bertemu, tetapi kami mau saling mendoakan dan saling mengingat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman semua, selamat bersuka cita, semoga Tuhan tinggal di dalam hati kita. Sampai jumpa minggu depan.